العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وزلنا في الباب الخامس الفصل الأول في صفة خلقه صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى قوله: ولما كان عقله عليه الصلاة والسلام أوسع العقول لا جرم اتسعت أخلاق نفسه الكريمة اتساعا لا يضيق عن شيء. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقه القرآن. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء: قال سعد بن هشام: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وإنما أدبه القرآن بمثل قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقوله: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقوله: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وقوله: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وأمثال هذه التأديبات في القرآن لا تنحصر. Masih tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam Selasa yang telah lewat telah disebutkan mengenai beberapa kemuliaan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah mengatakan Al-Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa menukil perkataan Wahab ibnu Munabbih, yaitu ujar beliau: qara'tu fi ahadi wa sab'ina kitaban fawajadtu fi jami'iha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arjahun nasi aqlan wa afdaluhum ra'yan. Itu beliau mengatakan, aku telah membaca daripada 70 kitab, yang mana kitab-kitab terdahulu, maka aku dapatkan pada semuaan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam paling arjah, paling kuatnya manusia dari segi akalnya, dan paling afdalnya dari segi ra'yun, pendapat ataupun ide atau nasihat-nasihat beliau. Nah, malam ini kita lanjutkan pulang berkaitan dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kawa mengikuti, mengumpati akan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kada kawa seberataan barang semunyaan. Amunnya kalau kada kawa seberataan barang semunyaan. Naam. Dan lagi perkataannya, walamma kana aqluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ketika ada akalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam
awsa'al ukuli, paling luasnya segi akal itu dalam berpikir, la jarama, maka tidaklah ada lagi keraguan. La jaram itu artinya bujur-bujur bahasa kita. Ay haqqan ittasa'at akhlaqu nafsihil karimata ittisa'an la yadiku an syai'in, maka adalah sangat luas akhlak dirinya Rasul yang mulia, ittisa'an dengan keluasan yang tidak terbatas. Jadi sulit membayangkan, menggambarkan kayak apa akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bimana ittasa'at, maka adalah sangat luas akhlaqu nafsihil karimah, yaitu akhlak budi pekerti dirinya yang mulia, ittisa'an dengan keluasan yang sangat luas. Walam yahsul lahu dzalika biriyadatin bal bijudin ilahi, dan semberataan itu, akhlak Nabi itu bukanlah didapat dengan riyadah latihan, tapi memang itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mendidik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Telah mendidik akan diriku, kata Rasul, apa? Rabbi, Allah langsung yang mendidik. Fa ahsana ta'dib, maka itu adalah sebagus-bagus pendidikan ataupun adab. Kalau kita kan dididik, dilatih. Yang biasa penyarikan dilatih supaya sabar. Innamal hilmu bitahallum. Sabar itu dengan membiasakan berbuat sabar. Ada memang tipe orang yang penyabar, tenang, ada. Tapi ada juga orang yang memang pembawaannya apa jorong tuh berangasan. Penyarikan dikit-dikit nyangit, dikit-dikit nyangit, tidak kotor salah sedikit. Nah, ini perlu dilatih ya. Kadang kawan langsung jadi penyabar, langsung harus sedikit-sedikit. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Ilmu didapat dengan cara belajar, dan hilim, sabar itu didapat dengan melatih untuk supaya sabar. Itu perkataannya ya. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendapatkan semua itu, tapi memang adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang sudah Allah yang mendidik. Nah, kalau kita harus latihan sedikit-sedikit. Nang biasa apik dirubah sedikit-sedikit. Latihan membari tunggal dikitan dulu mungkin berapa sedikit-sedikit. Asa nyaman sudah tambahi pulang. Asa nyaman tambahi pulang. Begitu. Nang apalagi sifat-sifat nang kurang bagus, penyarikan tadi latih sabar. Kemudian apalagi sifat-sifat nang kurang bagus, maka semuanya perlu latihan ya. Kemudian lagi walamma karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Nah, ini yang paling agung. Dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam khuluquhu, akhlaknya Rasul. Adabnya Rasul, seberataan itu apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka Rasul telah melakukannya. Telah mencontohkannya. Apa yang diperintah di dalam Al-Qur'an, Rasul telah melakukan dan melaksanakannya. Sedangkan apa yang ditangati di dalam Al-Quran, maka itu telah ditinggalkan oleh Rasul. Karena akan dicontohkan oleh beliau ayat-ayat yang berkaitan akhlak-akhlak dan seberataan itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imamul Ghazali, berkata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin fil Ihya. Qala Sa'ad bin Hisham, beliau mengatakan, menukil perkataan Sa'ad ibn Hisham bin Amir al-Ansari al-Madani ibnu ammi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala.
Ujar beliau apa? Dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha. Aku beelang masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah, tentu setelah minta izin. Masuknya kadang main selonong-selonong aja ya. Apalagi ini bini Rasul, jangan main-main. Adab harus diutamakan. Beelang sidin kepada Sayyidatuna Aisyah. Fasa'altuha, lalu aku takuni sidin itu Sayyidatuna Aisyah, an akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak, kayak apa adabnya Rasul, akhlaknya Rasul ditakuni. Faqalat, lalu menjawab Sayyidatuna Aisyah, ama taqra'ul Qur'an. Jawaban dibalas dengan jawaban. Orang bertakun dijawab dengan jawaban, tapi dari jawaban itu mengandung sudah jawaban. Nah, dari ungkapan yang kayak pertanyaan. Sidin kan bertakun kepada Sayyidatuna Aisyah tadi pertanyaan. Kayak apa akhlak Nabi? Dijawab, tapi jawabannya kayak pertanyaan juga pulang. Kayak apa jawabannya? Ama taqra'ul Qur'an? Ikam kadang baca Quran kah? Bacaan jawabannya gitu. Lalu apa ujar sidin? Qultu bala. Ujar tadi Sa'ad bin Hisham, bala artinya apa? Nggih, bahasa gitu tuh ya. Jadi kalau pertanyaannya ama atau ala, itu jawabannya bala. Karena dalam bahasa Arab itu sama arti tapi ungkapannya berbeda. Naam artinya iya juga, bala artinya iya juga. Aywah itu juga artinya iya. Qalat, lalu kemudian ujar Sayyidatuna Aisyah, kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian apa-apa yang di dalam Al-Qur'an itulah akhlak Rasul. Jikalau kamu membaca tentang orang sabar, itulah Rasul seorang penyabar. Jikalau kamu ada menemukan ayat tentang dermawan, itulah Rasulullah seorang yang dermawan. Jikalau Rasul memaafkan, jikalau ada tentang ayat yang menyebutkan memberikan maaf, menahan amarah, maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an itu kan isinya ada berkaitan hukum, ada berkaitan nasihat, ada berkaitan kisah, cerita orang-orang dahulu. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Ayyub, kisah Nabi Ismail, dan seterusnya. Kemudian satu sisi berkaitan dengan nasihat-nasihat. Nah, setiap isinya anjuran, nasihat, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan hukum, terutama di ayat surah Al-Baqarah banyak itu berkaitan hukum, yang mengajarkan kita tentang hukum-hukum kehidupan sehari-hari ataupun berkaitan dengan masyarakat. Makanya bagi orang yang hendak jadi ahli fikih dianjurkan paling kadang-kadang hafal surah Al-Baqarah, karena disitulah paling banyak hukum-hukum disebutkan. Ya. Surah tentang hutang piutang, ayat tentang hutang piutang, ya. Ada. Ya ayyuhalladzina amanu sabarisan. Nah, semalam waktu acara akad nikah, di Pondok Darul Lughah wa Dakwah, ini sedikit oleh-oleh daripada perjalanan semalamnya. Waktu acara multaqa itu ada yang 4 ambil kesempatan. Biasanya memang kayak itu, para santri mengambil kesempatan untuk melakukan akad nikah. Nah, anak-anak kawin sudah lulus, lalu bepadah anak kawin, anak nikah. Sekalian kan orang yang hadir banyak, para habaib, para ulama. Lalu hadirlah empatlah mereka melakukan akad nikah di situ. Kesempatan yang mengakadkan langsung Mudirul Ma'ad Abu Ya Habib Zain bin Hasan Baharun. Kemudian yang hadir para ulama, para habaib yang membacakan khutbah nikahnya para habaib. Ini berkah. Nah, ini diambil kesempatan oleh santri untuk 4 akad nikah. Dan ternyata nang akad pada hari semalam itu 17 ikung. Oh, puas pian. Tapi ini berataan bujang-bujang yang sudah kawin kada awam 4 akad. Nah, lalu kan biasa sebelum pembacaan akad nikah dilaksanakan ada pembacaan ayat Al-Qur'an dulu. Ambil berkah baca Al-Qur'an.
Lalu beliau bergaya, Habib Zain bergaya, suruh Sidin tolong bacakan Al-Quran ayat yang berkaitan tentang nikah, jangan berkaitan hutang piutang Sidin, bergayaan. Karena kan momennya memang tentang nikah, jangan waktu pernikahan dibacakan ayat kematian, kada pantas. Baca ayatnya inna lillahi wa inna ilaihi, ini orang hendak kawin gembira suasananya, jangan dikisahkan mati. Begitu juga kalau misalnya apa ngarannya tasmiyah, ya bacakan surat yang berkaitan dengan tasmiyah, kada dibacakan surat tentang kiamat. Jadi orang itu untungnya orang kita kada paham, jadi kada apa-apa bacakan apa, yang penting Al-Qur'annya kada masalah ya. Tapi kalau orang paham ya kada pas momennya. Kalau berkaitan tasmiyah kaitan, maka bacakan surah yang biasa dibacakan, innallaha astafa. Kalau bebinian innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim 'alal alamin, dan seterusnya. Itu kalau bebinian. Kalau lakian innallaha astafa juga. Pokoknya borong berataan innallaha astafa. Padahal ada momen yang lain kalau misalnya laki-laki baca surah Yusuf. Cuman orang kita sudah biasa innallaha astafa berataan, pokoknya laki-laki ke bini-bini kah innallaha astafa. Ya. Ala kulli hal masih kada apa-apa, itu artinya momennya memang untuk bertasmiyah. Walaupun kan kalau laki-laki ini misalnya binian ini. Nah intinya kita tuh harus bisa menyesuaikan sesuatu pada tempatnya. Itulah orang yang dinamakan bijaksana atau hakim. Seorang bijaksana kawa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan waktunya harus sarik, kapan waktunya harus senyum, kapan waktunya harus yang sesuai lah. Kadang nang sarik aja belalawasan juga kada asik juga, atau tertawa aja belalawasan kada asik juga. Ada waktu-waktu yang sesuai dan pantas. Nah begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuluquhul Quran. Nah jawaban Sayyidatuna Aisyah, kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Wa innama addabahu al-Quran bimithli qaulihi ta'ala. Lalu kemudian dicontohkanlah apa saja sih akhlak-akhlak Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka di sini disebutkan ayat-ayatnya yang menunjukkan akhlak Rasulullah seperti itu. Wa innama addabahul Quran, dan hanya saja mendidik akan beliau itu Al-Quran, itu melalui Al-Quran dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bimisli qaulihi ta'ala, yaitu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini contoh pertama. Ayat yang memerintahkan khudil afwa, ambillah atau berikanlah ampunan, maaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah berbuat kebaikan, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang nang jahil nang kada tahu. Jangan mengarasi lawan orang nang kada tahu. Ya. Khudil afwa, ambil atau berikanlah maaf. Kepada siapa? Kepada orang yang bersalah kepada kita. Dan ini sudah dilakukan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicontoh oleh para orang-orang di bawah, para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan terus orang-orang yang memang ingin mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun juga berusaha untuk mengikuti. Belajar memberikan maaf, jangan cuma bisa minta maaf, tapi juga belajar memberi maaf. Soalnya apa? Memberi itu lebih ngalih daripada meminta. Orang diberi duit lawan memberi duit, beratan yang mana? Berat mengeluarkan. Tapi kalau diberi, insya Allah ada menolak. Cuman kalau untuk memberi ini yang berat. Ada orang menyakiti kita, Allah, datang minta maaf, aku minta maaf lah. Ada maaf, sampai hari kiamat kita udah berelan. Ya Allah, sadis sebenarnya. Nah,
Kalau kita baca manakib para ulama, para habaib, luar biasa akhlak mereka. Ada kemarin disebutkan akhlak daripada zuriyatin Nabi Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pimpinan pondok pesantren Darul Dawah rahimallahu rahmatal abrar. Beliau sewaktu pondok di Bangil masih menyewa rumah. Jadi pertama itu kan Darul Lugah itu kan ada bisi pondok lagi masih hanya menyewa sidin di daerah Bangil, rumah kontrak-kontrakan ya. Kemudian ketika sampai waktunya bayar kada ada berduit sidin, ditagih oleh ampun rumah untuk bayar, kada ada duit untuk bayar, sampai akhirnya Pak diusir, disuruh keluaran karena memang kada mampu, kada kawa. Akhirnya beliau keluar bawa santrinya pindah ke tempat lain yang mau memberikan tempat. Subhanallah, berjalan waktu sampai akhirnya kawa menukar tanah yang sekarang hari ini pondok pesantren Darul Lugah daerah Raci. Kemudian orang nang dulu datang kepada sidin, yang pernah mau usir sidin tadi itu datang menawarkan barang-barang hendak umpat berjualan di dalam pondok pesantren sambil meminta maaf, minta ampun. Maka jawaban sidin, sebelum Ika minta ampun sudah aku maafkan masalah dulu, kada ada lagi sudah. Itulah hati orang-orang para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam hadis itu disebutkan, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bi kathrati salatin wala siyamin walakin yadkhuluna al-jannah bi salamati sudur wa sakhawati nufus atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu masuk surga bukan dengan banyak sembahyang, banyak puasa. Walaupun bukan berarti mereka kada banyak sembahyang, kada banyak puasa, banyak mereka, tapi bukan itu satu penyebabnya. Akan tetapi salamatis sudur, dadanya, hatinya itu selamat, kada ada perasaan yang kada bagus di dalam hati. Wasakhawatin nufus, dan jiwa nang dermawan. Itulah tanda-tanda aulia Allah, sifat dermawan, kada apik. الفاتحة لما شهل قهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله تغشى بالرحمة والمغفرة وأن الله بجائم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا وبلدان الإسلامية ويصلح عمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل. بسم الله. Ini malam ini siaran langsung ya, jadi hati-hati pian bepender bagarak langsung dilihati orang. Karena komentarnya itu siapa nang di ujung sana tuh ada tapi bagarak-garak deh. Kan apa ngarannya? Siaran langsung lah, live streaming ya, live streaming. Jadi kena tapi masuk juga kalau di YouTube pulang kena. Nah, jangan kada ingat like dan subscribe. Subscribe kah? Subscribe. live ya, like dan subscribe. Subscribe ya, jangan diingat. Biar kada ditonton kada apa-apa, yang penting like dan subscribe. Itu sudah sudah melihat dia ulun malam tadi. Kada apa-apa, pokoknya buka channelnya apa ngarannya, Islahul Ummah Murong Keraton. Siapa tahu mencapai apa ngarannya penonton 10 juta. Dapat penghasilan berapa kena? Musola Islahul Ummah bisa-bisa kada musola lagi ngarannya kena masjid. Mudah-mudahan karena maslahat untuk agama.
Jadi pian kada rugi juga kan, untuk like itu kada rugi juga, mengurangi kuota kada juga, paling ya sedikit lah berkurangnya, dan kada rugi juga untuk agama niatakan ya. Namun di sini aja seberatan like and subscribe berataan, itu membawa pulang di rumah. Ayo kita like berataan, insya Allah ratingnya akan jadi berapa ya. Dan kembali juga maslahatnya untuk majelis ya. Laki-laki, babinian, bapak-bapak, ibu-ibu ini kan kadang-kadang kada megang HP, sudah rata-rata megang HP dan internetan berataan. Kemudian ading-ading, laki-laki, babinian, ayo jangan menonton TikTok aja, menonton pulang pengajian islahul ummah. Dihiga-higa ulun ini pian lihati siapa, tinggal pilih aja nang mana pian hendak. Jangan memilih ulun. Kita kembali kepada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudil afwa, yaitu berikanlah maaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkan dengan sesuatu yang baik-baik, yaitu yang diperintahkan oleh Allah. Bahwa ini diteritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Memberi maaf, kalau kita ceritakan kisah Nabi memberi maaf luar biasa. Dihamputi kotoran, setiap hari lewat dihamputi kotoran, ada dasarik. Coba kalau kita dihamputi kotoran, parang tubang keluar mana orangnya. Kemudian membawai orang kebaikan, kamu imbah itu kada ada respon, kada apa-apa, tetap aja berdakwah. Kemudian yang terakhir, wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang nang jahil, orang-orang nang kada tahu. Kada seberatan orang tahu lon kita, apalagi kita kada orang terkenal misalnya, imbah itu kada dihormati orang, ya kada apa-apa, orang kada tahu. Anta, apa di dalam bahasanya, anta mahbubun indaman ya'rifuka, kamu itu dicintai di sisi orang yang kenal kepada engkau. Tapi di sisi orang yang orang kada tahu lon kita, jangan mengharap inya katujulon kita. Baurusan kita kada patuh lon inya, kada dihargainya. Tapi kalau patuh, masya Allah aja ulun bantu pian. Tapi kalau kada patuh, ya kada apa-apa, itulah resiko memang kita kada orang terkenal. Kemudian wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil, orang yang kada paham. Ada suatu cerita Sayyidina Umar ya. Anna Uyainah bin Hasan bin Hisn ista'dana lahu al-Hurr bin Qais ala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fid dukhul. Ada seseorang ngarannya Uyainah minta izin untuk dirinya kepada bawahan Sayyidina Umar ngaran Sayyidina Al-Hurr bin Qais untuk bertemu lawan Sayyidina Umar. Fadakhala alaihi, lalu masuk ke wadah Sayyidina Umar orang itu tadi. Sayyidina Umar khalifah, kalau saat ini ya jabatannya apa, orang presiden, orang tertinggi. Wa qala lahu, sekalinya apa, orang tadi imbas sudah diizinkan bependernya pulang ke nyaman. Ya ibnal Khattab, ma tu'tinal jazal wala tahkum bainana bil adl. Ujar orang tadi berpender kepada Sayyidina Umar, ini padahal khalifah, kalau saat ini raja. Wahai Ibnul Khattab, menyambat ngaran langsung. Coba pian masuk kepada Jokowi, Jokowi, insya Allah harus sampai lawas keluar, tinggal ngaran aja lagi pian. Kayak zaman Pak Soeharto atau siapa aja presiden, kalau gitu kan kurang adab memang. Mungkin presidennya kada sarik, tapi bawahannya nang sarik, pengikut-pengikutnya nang sarik. Lalu ujar orang tadi itu apa benar? Ma tu'tinal jazal wala tahkum bainana bil adl. Pian ini kada memberi kami sekalipun apa jurang imbalan apa-apa. Kada memberi apa-apa. Dan juga kada menghukum, kada memberikan hukum di antara kami dengan adil. Kada adil pian ini intinya. Di hadapan presiden gitu. Wah, ini kita mengkritik aja gitu sudah. Twitter atau apa ngarannya? Tulisan benar aja pian kritik bisa-bisa karena ada pelanggaran apa ngarannya IT, apa IT itu
Pokoknya itulah melanggar. Melanggar dihukum pian berapa tahun. Ini di hadapan Sayyidina Umar. Faghadiba Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu sarik Sayyidina Umar kan memang orangnya panas, orang tegas. Faghadiba faqala lahul Hur. Lalu berkata si ajudan nang tadi Al-Hur bin Qais tadi. Ujar sidin ya Amirul Mukminin. Mangkemeti ya Amirul Mukminin, innallaha azza wa jalla. Allah berfirman, Allah azza wa jalla berfirman li Nabihi sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ayat yang tadi dibacakan oleh ajudan sidin mengingatkan kepada Sayyidina Umar, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil, dan berpalinglah daripada orang nang jahil. Wa inna hadza minal jahilin, orang nang datang ini termasuk golongan nang jahilnya kada tahu napa-napa. Orang nang kada paham, maka pian kada perlu meladeninya ya. Fama jawazaha Umar radhiyallahu taala anhu wa kana waqafan inda kitabillah taala, dan kemudian imbahnya mendengar nangki itu nasihat, langsung Sayyidina Umar ampih sarik. Karena apa? Paham. Dan beliau setiap diingatkan dengan Al-Quran, waqaf langsung apa? Berhenti dan mendengarkan, menjalankan apa yang diperintahkan. Mungkin waktu itu beliau terlupakan karena emosi. Beliau kan hafal Quran juga Sayyidina Umar, cuman dengaran waktu emosi lalu kada ingat, diingatkan oleh nang dihiga, stop langsung beliau kada jadi sarik. Ini orang nang paham. Ada orang lagi sarik pian bisiking gitu, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Mau non ini ndak kada paham napa nang nyopen derakan itu, karena apa? Kada paham tadi kita orang kita akan ya. Atau juga mungkin paham tapi kada terima karena emosinya lebih kuat ya. Kan orang saring itu sudah dikuasai oleh setan, makanya disuruh berwudu, atau lagi sarik berdiri suruh berduduk. Kemudian lagi kalau untuk orang lain, kalau ada melihat orang sarik, maka sunnah di apa? Diazani di telinganya. Allahu Akbar. Kira-kira sanggupkah ada orang sarik pian gitu? Orang bakal lagi pingkut lading pian azani Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada sorong. Tapi itu sunnah. Amunnya kawa, tapi sekiranya membahayakan di sorongan, maka cari cara lain. Paling suruh berwudu. Karena setan kalah dengan, setan itu kan dari api, api kalahnya dengan banyu. Sayyidina Umar seorang yang waqaf, artinya mendengar firman Allah langsung Sayyidina tahu dan paham dan mentaati apa yang diperintahkan. Kada jadi sarik karena orang jahil. Malam semalam sudah kalau kesakan orang yang berdebat lalu orang jahil. Akhirnya apa? Dua-duanya nang pintar nang mana? Nang pintar nang dihukum oleh qadhi. Kenapa? Kesalahannya Pak, mau berdebat lawan orang jahil. Bukan inya salah, tapi salahnya mau berdebat lawan orang jahil. Maka amun pina ada orang jahil hendak berdebat, kada usah dilawani. Jahil nyawa. Jadi menang sudah seorang, menang siapa orang selangkah sudah. Walaupun sebenarnya kita kalah juga berdebat lawan ini haratnya jauh pender. Tapi jahil. Ada usah dilawani, ya selesai. Nah itu diantara adab Rasul. Satu, memberikan maaf, kemudian mengajak orang berbuat baik, dan ketiga, wa'arid anil jahilin, berpaling daripada orang-orang nang jahil. Kada usah berdebat, apalagi nang didebatakan tadahulu intaluka ayam kah nih tuh nang didebatakan. Baka karasan sampai semalaman bak kancangan urat pinggulu gara-gara mengarasi intaluka ayam kan nang tadahulu. Bah, kada usah dikarasin itu. Yang penting kalau ada intalunya diuntal, kalau ada ayamnya dimakan, kada usah dikarasi. Wa qaulihi ta'ala, dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi. Ini ayat insyaallah pian hafalan berataan, asal waktu khutbah kada guring. Karena setiap Jumat pasti dibaca ini.
Ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Banyak tasna'un terbangun cagat mata. Alhamdulillah, tuntung khutbah sudah. Istirahatnya orang betoko waktu Jumatan. Sungsung tulak ke masjid sekalinya apa guring. Kenapa? Istirahat jadi aman di toko kenapa guring? Berjualan kenapa guring? Istirahat, masya Allah. Ya. Tapi kada Bapak niat pertama dulu sungsung ke masjid itu sudah dapat pahala. Karena kan al-mubadarah bersungsung bercepat ke masjid di hari Jumat itu salah satu ada keutamaannya sudah. Nah ini walaupun niatnya tadi sungsung ke masjid Anda guring, ya insya Allah ada niat sungsungnya itu barang guringnya kan lain pulang urusannya ya. Innallaha ya'muru. Nah, artinya supaya pian perhatikan karena Jumat, innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah menyuruh memerintahkan berbuat adil. Kita seberataan kena khitab, tapi pertama dulu di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berbuat adil telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya'muru bil adli wal ihsan, dan memerintahkan dengan ihsan, berbuat baik. Al ihsan qala Ibnu Abbas itu maknanya apa? Adaul faraid. Maksudnya tafsiran daripada Ibnu Abbas, ihsan di sini apa? Menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan kepada kita. Yaitu terutama sembahyang 5 waktu. Di riwayat lain ada hadis yang mungkin sering kita mendengarnya, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah apa? Engkau menyembah Allah, beribadah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat akan Dia. Fa in lam takun tarahu, namun seandainya jikalau kita kada melihat, dan memang makamnya kita kada sampai lagi melihat kepada Allah. Lalu Rasul melanjutkan fa in lam takun tarahu, jikalau engkau kada melihat dalam ibadah kamu kepada Allah, maka apa? Fa innahu yaraka, maka Allah yang melihat kepada engkau. Jikalau kita sembahyang ada perasaan diawasi oleh guru misalnya, diawasi oleh kuitan, maka sembahyangnya kayak apa? Bujur-bujur. Apalagi dijanjikan, nah nyawa amun sembahyang bujur-bujur khusyuk udah bari 100.000. Beh. Beh. Ditagur orang toh. San hendak mana san? Allahu Akbar. Apa 100.000? Ada nama awasi pulang. Kalau seandainya kita sembahyang seperti itu terus ada perasaan diawasi oleh Allah, maka insya Allah sembahyang kita akan khusyuk. Kadang-kadang istilah bercepat-cepat bahan-hancepan sembahyang kadang-kadang. Tenang. Karena apa? Allah mengawasi terhadap salat. Itulah ihsan. Di dalam hadis disebutkan itu di al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita, ketiga wa ita idzil qurba, dan memberikan kepada keluarga-keluarga. Wa ita yaitu iqta zil qurba, kepada keluarga-keluarga yang ada hubungan dengan kita. Itu kerabat. Karena kerabat ini kan ada hak, apalagi kerabat itu bertetangga pulang betate, maka dia punya 2 hak, yaitu dari sisi keluarga dan dari sisi tetangga. Dan di dalam hadis disebutkan inna ajalat ta'ati thawaban silaturrahim. Sesungguhnya paling cepatnya ketaatan dapat pahala
Ini taat atau ibadah yang paling cepat dibalas oleh Allah yaitu adalah silaturahim, menyambung tali silaturahim. Ini cepat benar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga. Ini seberatan ada pada di Rasul, innallaha ya'muru bil adli, adil, wal ihsan ada pada Rasul. Wa ita'idil qurba, dan juga memberikan hak-hak kepada keluarga. Kemudian lawanan daripada tiga macam wayanha, kalau tadi Allah menyuruh, sekarang menangati daripada apa? Anil fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu perbuatan keji, perbuatan yang kada bagus, zina dan mukaddimatnya, pendahuluan zina, ini semuanya ditangati. Fahsya wal mungkar, dan perbuatan-perbuatan yang ditentang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal bagi, dan kemudian menangati daripada juga berbuat bagi, itu zulum, berbuat zalim kepada orang lain. Jadi lawanan daripada tiga sifat yang pertama ini yang diperintahkan, sedangkan yang tiga ini yang ditangati. Dan berkata Imam sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hiya ajma'u ayatin fil Qur'anil khair wasyarr, yaitu firman Allah tadi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu adalah ayat di dalam Al-Quran yang paling mengumpulkan terhadap petunjuk kebaikan dan petunjuk terhadap untuk meninggalkan larangan-larangan. Walihada, oleh karena ini, karena ajma'ul ayat, yaqra'uha kullu khatibin, membaca setiap khatib alal mimbar fi akhir kulli khutbah, di dalam akhir khutbah. Di mana aja pian mendengarkan khutbah, maka diakhiri dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Makanya ulun yakin pian hafalan berataan. Hafal cuman ya tadi karena tahu artinya. Nah, sekarang malam ini sudah tahu artinya, ingatkan Allah menyuruh kita untuk berbuat adil. Adil dalam keluarga, adil dalam bertetangga, adil apalagi kalau memang seorang pemimpin maka harus bersifat adil. Kemudian bil ihsan, menyuruh juga berbuat baik, maka camkan dalam hati kita. Setiap khatib membacakan ini, perhatikan. Paling kadang-kadang umpati dalam hati, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ayo qomat langsung. Sembahyangan. Aqimus shalah. Litakuna izatan jami'atan likulli ma'murin wa likulli manhiyin, supaya menjadi peringatan yang mencakup, menyelimuti, melingkupi seberataan, likulli ma'mur, terhadap yang diperintah, wa likulli manhiyin, dan semua yang ditangati atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 ayat kita sudah isya. Masih ada berapa ayatnya lagi? Masih 4 ayat lagi. Ini baru sebagian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi wa qaulihi ta'ala, dan lagi firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Luqman, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur, dan bersabar. Ini nasihat Sayyidina Luqman kepada anak beliau, wasiat. Namun juga dimaksudkan di sini adalah akhlaknya Rasul itu apa? Bersifat sabar. Kayak apa sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pian bisa baca di kitab sirah. Kalau kada kawan bahasa Arab, baca bahasa Indonesia, baca sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada buku bahasa Indonesia, belum pernah dapat, bagus. Penulisnya kan ingatan kalau kada salah bin Syihab, salah seorang sayyid. Jadi beliau itu menceritakan seperti orang berkisah perjalanan beliau di India.
berdapat dengan seorang ulama dan masya Allah, jadi kayak model kita tuh kada digurui tapi dikesahkan. Orang tuh kan kalau mendengar berkesah katuju perhatian, tapi kalau sudah nasihat teguringan. Itu manusia memang. Tapi kalau sudah berkesah, makanya dalam Al-Quran pun hikayat kisah itu banyak. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Di dalam surah Yusuf, ujar Allah berfirman, kami akan menceritakan kepada engkau paling baiknya cerita. Apa cerita yang terbaik? Kisah Nabi Yusuf, mulai pertama sampai terakhir itu kisah Nabi Yusuf. Makanya surah Yusuf kisahnya kisah Nabi Yusuf sepanjangan, tapi isinya penuh dengan ibrah, pelajaran-pelajaran. Kayak apa? Nabi Yusuf itu cerita yang paling luar biasa. Dan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ahsan, paling bagusnya kisah. Jadi berkisah kada Bapak, asal kisahnya itu kada mengarado. Ya kan, wah ini sudah banyak kisah nang ya tadilah. Yang penting orang tatawaan. Ibrahnya atau pelajaran yang diambil kurang, bahkan kadang-kadang kada ada. Yang penting tatawaan aja sudah intinya. Tapi kalau ada ibrah kada apa-apa. Untuk supaya orang hati mendengar senang, tapi ini ada mengambil pelajaran. Oh iya, dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran. Terutama cerita Nabi Yusuf itu luar biasa ya. Cerita perjalanan seorang nabi dari asalnya dibuang sampai akhirnya menjadi seorang pembesar pejabat. Ya. Wasbir ala ma asabaka, dan bersabarlah ala ma asabaka, ke atas apa yang menimpa kepada engkau. Baik dalam ibadah ketika ditimpa gangguan, sabar. Nabi sembahyang kemudian dilempari dengan kotoran, sabar Nabi. Coba kalau kita sembahyang ada orang mengganggu, mulai turun dari rumah ada yang mengganggu, kayak apa kira-kira sembahyang kah kada kah? Bisa-bisa berbalik ke rumah pulang ada jadi sembahyang udah dilanggar. Atau mungkin gangguan orang-orang yang menjadikan kita tertahan, lalu timbul emosi, kada sabar, berdauran. Anak turun ke masjid, sandal kedada, sarik lawan bini, sabar. Jangan bini di mana, napa ini kedempan dulu, udah nak beribadah. Jangan bini hadangi dulu, sandal pian kenapa gerang? Tuh sandal kedada kemana sebelahnya? Ada itu tadi tetindih tikar, pian kada mencari. Nangaran laki kan hendak dihormati, hendak dihargai, kalau bini kadang-kadang emosi, sarik. Dengan alasan ibadah, padahal sabar. Ujung-ujungnya kada sembahyang, sabar. Dalam ibadah pun kita perlu sabar. Ya. Karena gangguan dalam ibadah kadang-kadang berat juga. Wasbir ala ma asabak. Ada di ayat lain disebutkan apa? Ingat ayatnya ya, yang menyebutkan tentang bersabar dalam ibadah kita. Nah di sini apa? Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu godaan atau gangguan dalam beribadah. Kemudian juga dalam mengajak berbuat baik atau mencegah dalam kemungkaran, sabar juga. Kada seberatan orang mendengarkan ada yang menantang Rasulullah berdakwah kayak apa? Kada yang langsung diterima, banyak yang menolak dulu asalnya. Tapi beliau sabar sampai akhirnya bukan hanya di Arab, luar jazirah Arab pun menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aula ataupun yang gangguan daripada di luar ibadah misalnya. Seperti apa? Kita disuruh bersabar kalau ditimpa garing, sabar ya. Nangaran manusia kan ada aja waktunya garing, ada waktunya sehat. Kalau kada garing-garing lalu itu malah kada bagus juga. Fir'aun sehat terus-terusan itu kayak Fir'aun, karena timbul sombong pian. Jadi garing ada apa-apa, sekali-sekali garing. Ada waktunya istirahat. Mbah itu bacaan amalan-amalan yang biasa kita gawi, lalu kada kota gawi dengan sebab kita garing, tapi niat kita tetap menggawi, kenapa dapat pahala tetap? Padahal duduk ditilam aja, cuman karena sudah terbiasa misalnya membaca ini amalan, lalu kada kota gawi dengan disebabkan garing, tetap dapat pahala. Nyaman kalau duduk manis tapi pahala tetap mengalir. Sabar.
Intinya sabar. Kita sama-sama. Ulun mungkin juga hanya membawa kadang-kadang mungkin ada juga ngaran manusia bisa juga kadang-kadang emosi bisa juga. Tapi itulah kita sama-sama ya. Saling ingat mengingatkan. Nangaran manusia itu perlu watawasau bis sabri watawasau bil haq. Saling nasihat dalam segi sabar. Ketika lagi sarik nang kada sarik memadahi sabar, istighfar pinadano istighfar nya ada orang setiap kali kita berkesah misalnya ya berkesah namanya manusia kan kadang terkesah soalnya apa istighfar karena apa weh apa bilang berkesah istighfar karena hampir maunya istighfar inya sendiri ada tapi istighfar mah orang istighfar tapi ala kulli hal itu nasihat bagus kada menyalahkan bujur aja kita disuruh beristighfar itu memang anjuran yang biasa ya. Cuman kadang-kadang kan melihat orang yang menasihati ini istighfar ini bujuran kan serius menasihati istighfar atau cuman begayaan aja kah sebab kelakuan ini sendiri kadang-kadang tampuh kadang-kadang menyuruh orang istighfar istighfar sedikit-sedikit istighfar orang istighfar nyawanya ala kulli hal itu bagus nyuruh istighfarnya. Inna dzalika min azmil umur sesungguhnya yang demikian yaitu apa-apa yang menimpa kepada kita dan kemudian kita sabar min azmil umur daripada sesuatu yang telah menentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara memang telah ditentukan oleh Allah maka kita harus sabar. Nah disinilah kita perlu orang lain untuk mengingatkan. Kadang-kadang kita kan kada keingatan mengeluh maka ada orang ingatkan memadahi sabar. Ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Dan terhadap orang yang bersabar wa ghafar dan memberikan maaf memberikan ampunan kepada orang lain sedangkan inya mampu untuk membalas terhadap gangguan yang dilakukan orang kepada inya kawa membalas tapi inya memberi maaf inna dzalika lamin azmil umur maka sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk perkara-perkara yang dituntut. Nah, jadi kalimat azmin pertama tadi dengan di sini ada sedikit beda maknanya walaupun bacaannya sama tapi itulah Al-Qur'an ya. Inna dzalika min azmil umur sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada perkara-perkara yang dituntut daripada syariat kita. Itu apa? Bersabar dan memberi maaf. Kalau tadi adalah perkara-perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala wala fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Fa'fu dan maafakan anhum daripada mereka orang-orang yang mengganggu kamu wasfah dan juga apa judang toleransi memaafakan juga sama ya. Fa'fu maafakan wasfah toleransi sama aja kan toleransi artinya apa memaafakan terhadap orang-orang yang tadi mengganggu ataupun menyakiti innallaha yuhibbul muhsinin sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsin orang-orang yang berbuat baik bukan mencintai nangarannya muhsin benernya kada tapi orang yang berbuat baik innallaha yuhibbul muhsinin. Nah kalau hendak dicintai Allah ngarani anak muhsin maka selalu dicintai oleh Allah. Dalilnya apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai muhsin. Muhsin dalam sisi makna bukan ngaran ya. Kalau bengaran muhsin maka buktikan dengan perbuatan, selalu berbuat baik. Jangan ngaran muhsin tapi kelakuannya mencuntan, mabuk dan lain-lain itu kada muhsin ngarannya musi. Musiun artinya orang yang terbagus. Ya. Wa qawlihi dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala wal ya'fu wal yasfahu
wal ya'fu wal yasfahu. Ada di sini lah lain. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ini di dalam kitab ulun ada tambahan ayat itu, tapi di dalam kitab nang pian ada, di tangan pian itu kereda ya. Maka kita lewatkan aja kada ulun jelasakan ya. Kemudian lagi tambahannya idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini juga tambahan di dalam kitab mengenai tadi akhihi satarallahu aibahu yaumal qiyamah atau kama qala rasul. Barang siapa yang menutupi saudaranya aib akan saudaranya di dunia, nanti Allah akan tutup aibnya di akhirat, kada dibuka-buka oleh Allah. Ini sudah kita kada tahu, maka mencari-cari pulang jadi kayak apa ngarannya tuh, detektif. Tapi detektifnya mencari kesalahan orang lain gawian. Duit kada dapat, pahala apalagi. Kalau detektif mencari mencari apa ngarannya? Cari informasinya dapat duit. Detektif polisi itu ke sana mencari, nih ada gembong narkoba di situ. Lalu detektif menyamar dengan pakaian pengemis. Sekalinya ada memang gembong narkoba, tangkap, dapat duitnya. Mbak itu ujar polisi, kapan kita berdamaikan apa? Dapat duit. Ya. Itu kalau hendak duniawinya ya. Tapi kalau sisi akhiratnya maka kada dapat napa-napa. Mencari-cari kesalahan orang lain itu kada ada untungnya. Kita aja kalau tahu disuruh menutupi, kenapa harus mencari-cari tutupi. Jadi bagusnya itu ya sudah kebaikan orang aja yang kita benderakan. Masya Allah, sudah luar biasa. Wah ini Masya Allah, ini Masya Allah, ini Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang pada betul, Masya Allah berata. Ini kurang ajar. Ya, tutupi. Ya, kita sama-sama. Kita ini seberataan kada bagus. Cuman dengan kita belajar, membaca, hadir majelis, kita berusaha untuk ya mengurangi sifat-sifat buruk kita nang kada bagus. Mudah-mudahan Allah kita membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk mengikuti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi sebagai terakhir dari ayat, wala yaghtab ba'dukum ba'dan, dan janganlah kalian menggibah. Wala yaghtab ba'dukum, janganlah menggibah. Ba'dukum sebagian kalian, ba'dan akan sebagian yang lain. Nah, gibah ini kita ngali bener ya. Ada perkataan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, innal ghibata idamu kalamin nas. Apa? Gibah itu lauk pauknya makanan penderan manusia. Dudukan tahu penderan kada menggibah tuh rasanya kada asik. Begitu juga makan nasi benar jangan kada beiwak napa? Kurang nyaman kula. Idam itu apa? Lauk pauk. Nah, begitu juga gibah ini kalau dudukan kada menggibah orang rasanya kada nyaman. Ya hati-hati ya, pokoknya saling ingat mengingatkan, saling ya. Kalau misalnya ada nang tapender orang, ya cepat-cepat ya alihkan penderan ke manakah, bawa tertawaan. Lebih baik kita tawaan tapi kada menggibah orang daripada gibah habis-habisan. Mulai pertama duduk sampai terakhir gibah terus. Tapi Mbah Tuntung membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kafaratul majalis. Habis dosa, habis napanya, habis. Harus minta maaf dulu kalau gibah itu ada sedikit terpendor orang, ya minta maaf. Kalau dosa di sisi Allah dengan kafarat tadi itu habis sudah. Pendek terdusta-dusta sedikit misalnya, ya dengan kafarah subhanakallahumma habis. Tapi kalau gibah, ini ulama khilaf kayak apa? Kita harus minta maafkah atau cukup meminta ampunakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jikalau sekiranya gibahnya tadi dikisahkan kepada orang, menggibah Rahman misalnya, lalu dikisahkan Rahman sarik, kalau usah dikisahkan. Cukup minta akan, ya Allah ampuni dosanya Rahman, ampuni kesalahannya ya Allah, murahkan rezekinya, jadikan ini orang yang baik. Itu lebih bagus daripada dikisahkan benda orang. Nang lebih bagus lagi Pak, jangan memender orang.
Cuman kada kawa guru kada kawa sanya kada komendir orang nih rasanya. Dan memang ya kita mengakui, jangankan orang awam, tuan guru kan sudah duduk tuh pender lontok kumpulan tuan guru sama-sama, ya juga. Kan ingatan lagi, biasa menasihati orang soalnya, ilai, kayak apa? Tapi kalau mereka orang-orang soleh, walaupun ada juga, tapi mereka cepat. Nah orang awam ini kan kada ingat-ingat. Pokoknya gaspol tuh bang, gibahnya habis-habisan sampai nang kadeda tuh ya tadi tambah-tambahinya. Tapi kalau orang tuan guru, orang alim kan astagfirullah, cepat ya Allah, habis. Makanya ujar Gus Dur oleh Raham, jangan orang awam itu kalau bisa jangan melakukan kesalahan, sebab kada tahu caranya menghapus. Nah ini kalau tuan guru salah, sidin tahu ada bisi penghapusnya. Kayak menulis toh, usahakan jangan tersalah karena ada bisi penghapus. Tapi kalau tuan guru ada bisi penghapus, menyata salah hapusin, selesai. Ala kulli hal kita berusaha ya, dengan ini beberapa contoh diberikan, mudah-mudahan kita kau mengikuti. Wa amsalu hadhi ta'dibat fil Qur'ani la tanhasir. Terakhir, dan contoh-contoh ini ta'dibat itu adab-adab pendidikan fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an, la tanhasir, kada terbatas. Wallahu alam bisawab. Sampai di situ dulu karena waktu sudah menunjukkan jam 8.21. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mengikuti kepada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya dan kemudian diperintahkan kepada kita kaum mengumpati dan melaksanakannya, dan apa yang dilarang oleh Allah melalui Rasulnya dan disampaikan kepada kita pun kawa meninggalkannya dan menghindarinya, sehingga Allah ridha, Rasulullah ridha, dan juga guru-guru kita ridha kepada kita seberataan. Dan mudah-mudahan dengan berkat majlis Allah mengampuni segala dosa, kesalahan, baik yang sengaja ataupun tidak yang kita lakukan, baik yang kita sadar ataupun kada sadar kita lakukan. Allah hapuskan, Allah ampuni, Allah bersihkan. Dan kemudian untuk selanjutnya kita dijaga, dipelihara oleh Allah sampai ajal menjemput kita, dan kemudian kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأكل أذكياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل الشر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأكر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى آل الكرام الشرفاء، وعلى صاب مصابيه الغرار. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم قبل يا